Bab 86, Penyembuhan. Bagaimana keadaanmu? Sudah membaik Pak Uwo. 2 hari lagi aku sudah boleh pulang. Orang tuamu tahu soal ini. Aku tidak memberitahunya. Aku takut akan membuat mereka pikiran. Yah, aku rasa itu lebih baik, ucap Syamsuddin. Hati Cira. Kejadian yang menimpamu sangat mencurigakan. Maksud Pak Uwo, bagaimana bisa seekor anjing jenis pitbull bisa masuk ke perkebunan? Tuan langsung menyuruh Sulaiman untuk menyelidiki termasuk peristiwa lepasnya kuda dari kandangnya. Memangnya aneh seekor anjing masuk ke dalam perkebunan? Bukankah dulu juga pernah? Kalau anjing biasa mungkin kita tidak akan curiga. Tapi ini anjing jenis pitbull yang diimpor dari Amerika. Tidak semua orang punya. Hanya yang berduit saja yang bisa membelinya, jawab Syamsuddin. Harga satu anjing jenis pitbull bisa sampai puluhan juta. Aku memang tidak begitu mengetahui jenis anjing karena pada dasarnya tidak pernah tertarik dengan binatang itu. Tuan curiga kenapa yang ditargetkan adalah kalian berdua. Maksud Pak Uwo aku dan Gio. Iya, coba kamu ingat. Dari kejadian kuda lepas dari kandangnya terus ini anjing liar yang menyerang. Semuanya beruntun. Benarkan dugaan Tuan? Cira terdiam cukup lama. Dalam hatinya ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Pak Uwo-nya itu. Memang semuanya menargetkan dia dan Gio. Tidak mungkin itu semua serba kebetulan. Kalau soal kuda bagaimana? Laporan dari pekerja kuda mereka menemukan kandang dalam keadaan terbuka dan ada sebuah jarum. Biasanya jarum itu digunakan untuk membuat kuda marah. Oh, jadi jarum yang diberikan oleh pekerja itu. Makanya Arun bersikap seolah-olah tidak mau kehilangan kami, pikir Cira dalam hati. Tuan sudah memberi perintah Sulaiman untuk menyelidiki hal ini. Ingat lagi apakah kau punya musuh di perkebunan ini? Aduh, siapa ya Pak Uwo? Cira pura mengingat. Padahal ia sudah curiga pada seseorang. Denisa. Bagaimana dengan mantan pacarmu? Tanya Syamsuddin. Mantan pacar apa Syam? Jangan kau sebut itu di depan istriku. Sahut Arun yang tiba saja sudah di dalam ruangan. Tuan, maaf bukan maksud saya garis bawah. Sudah tidak perlu dibahas lagi. Maafkan saya Tuan. Arun, panggil Cira. Iya. Tadi Pak Uwo hanya curiga mungkin Vano yang melakukan ini semua. Kecurigaanmu tidak mendasar Syam. Kau tahu kenapa? Maaf, tidak Tuan. Kau tahu aku sudah memperketat keamanan, sulit orang luar untuk masuk dan menyusup. Padahal yang dilakukan ini adalah hal yang ada di dalam perkebunan, jadi yang melakukannya adalah orang perkebunan. Orang kita sendiri, dan perlu kita tahu alasan dan dengan siapa dia bekerja sama. Iya Tuan, kenapa otak saya tiba-tiba menjadi bodoh? Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Arun terdengar masih kesal. Kalau begitu saya permisi Tuan. Baiklah, bantu Sulaiman mencari informasi. Syamsuddin segera keluar dari ruangan Cira. Kenapa kau tampak kesal? Tanya Cira. Arun berjalan mendekat ke samping tempat tidur Cira. Kau sudah minum obat? Ia tidak menjawab pertanyaan Cira dan terkesan menghindar. Cira hanya tersenyum, ia tahu suaminya itu cemburu. Belum, bagaimana bisa aku minum obat dengan tangan dan kaki diperban begini? Terus apa kerja Syam di sini tadi? Hanya mengobrol. Pak Uwo tanya apakah ayah dan ibu tahu. Dan aku menjawab tidak. Menurutku lebih baik mereka tidak tahu daripada khawatir. Perjalanan Surabaya-Bogor cukup lama. Maafkan aku yang tidak bisa menjagamu. Hei, tidak perlu minta maaf. Aku tahu kau begitu menjaga kami sepenuh hati. Dan peristiwa ini tidak bisa diduga akan terjadi. Arun membantu Cira untuk duduk. Memberinya air untuk minum obat. Mana Gio? Bermain di taman dengan Omar dan Olive. Benarkah besok aku sudah boleh pulang? Kata dokter begitu. Nanti kalau dokter sudah visit baru kita pulang. Aku sudah bosan di sini. Lukamu masih sakit.
Sudah tidak begitu terasa perih, jawab Cira. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Sudah ada Syam dan Sulaiman yang menghandle. Maaf aku selalu merepotkanmu. Kau selalu menungguiku di sini. Kau kan masih takut sendirian. Kata dokter penyembuhan pasca trauma yang mungkin butuh waktu yang lama, ucap Arun. Kau istriku sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjagamu. Cira sedikit kecewa dengan jawaban Arun. Jawaban sebenarnya yang ingin dia dengar adalah karena aku mencintaimu Cira. Apa mungkin rasa itu sudah pupus dari hati Tuan, akibat aku yang tidak merespon perasaannya, pikir Cira. Sementara itu, Nona, ada apa Billy? Tanya Denisa yang masih konsentrasi membuka majalah mode. Nona sudah dengar berita belum? Soal apa? Soal Cira. Oh yang dia kehabisan darah dan juga belum sadarkan diri sampai sekarang kan? Nona salah. Billy menyangkal perkataan Denisa. Maksudmu, dia sudah sadar dan kemungkinan lusa akan pulang. Berita ini memang sengaja disebar seperti itu agar pelaku perencanaan penyerangan lengah dan akhirnya bisa tertangkap. Kurang ajar, Denisa geram. Ia langsung beranjak dari duduknya. Tapi yang lebih gawat lagi adalah saat ini Sulaiman dan Syamsuddin melakukan penggeledahan darurat di semua pekerja. Termasuk kita. Kenapa kau baru laporan sekarang? Itu juga saya tahu karena Sulaiman dan Syamsuddin sudah ada di kamar Omar dan Olive. Kita sudah ditipu oleh informan kita. Kita sudah tidak ada waktu lagi. Sembunyikan berkas jual beli anjing itu, perintah Denisa. Baik Nona. Dengan segera Billy menghancurkan semua barang bukti yang berhubungan dengan pembelian anjing pitbull itu. Cepat Billy. Iya Nona. Sedikit lagi. Tak berapa lama datanglah Sulaiman dan Syamsuddin untuk menggeledah kamar Denisa. Mau apa kalian? Tanya Denisa ketus. Kami diperintah oleh Tuan untuk menggeledah setiap kamar satu persatu. Buat apa? Maaf Nona, kami tidak mengatakan alasannya. Kami hanya menjalankan perintah, jawab Syamsuddin. Denisa mendengus kesal. Terserah kalian. Maaf, kami mohon Nona dan juga Billy bisa keluar, ucap Sulaiman tegas. Denisa tampak terkejut. Hei jangan sembarangan kalian. Aku harus memastikan tidak ada barang berharga milikku yang hilang. Maafkan kami sekali lagi Nona. Kami hanya menjalankan tugas, ucap Sulaiman. Silahkan keluar. Awas kalau ada barangku yang hilang. Aku jamin kalian akan dipecat dan tinggal di jalanan. Denisa keluar sambil terus mengumpat. Sulaiman dan Syamsuddin melakukan tugasnya. Mereka menutup pintu dan memeriksa semua keadaan di dalam. Hampir 30 menit mereka di dalam. Kenapa lama sekali? Gumam Denisa. Nona tenang saja. Bagaimana aku bisa tenang? Mereka menggeledah kamarku, jawab Denisa. Kau sudah pastikan semua bukti itu tidak ada yang tertinggal di dalam kan? Sudah Nona, aku pastikan kita bersih dari tuduhan. Bagus. Tak berapa lama Syamsuddin dan Sulaiman keluar. Mereka hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Dan kembali melanjutkan penggeledahan di ruang yang lain. Sepertinya kita aman Nona. Iya. Aku rasa juga begitu. Syukurlah kalian tidak menemukan apa-apa, dalam hati Denisa lega. Aku harus mencari cara untuk bisa melenyapkan Cira. Kenapa gadis itu bernyawa banyak? Beberapa kali lepas dari jebakanku. Bersambung.